Beberapa negara di dunia memiliki peninggalan tempat yang misterius dan menyeramkan. Kondisi kotanya pun kosong tak berpenghuni, tak ada aktivitas masyarakat sama sekali. Kota-kota itu ditinggalkan masyarakat karena berbagai alasan, dan tak jarang kota-kota ini disebut kota berhantu. Walaupun terdengar menyeramkan, tak sedikit pelancong datang berkunjung. Berikut ini beberapa deretan kota hantu yang ada di berbagai belahan dunia. Kota yang pertama adalah Oradour-sur-Glane, di Prancis. Pada tanggal 10 Juni 1944, desa ini menjadi lokasi salah satu pembantaian warga sipil Prancis terburuk selama Perang Dunia Kedua. Hal ini dilakukan sebagai tindakan balas dendam atas dukungan kota tersebut terhadap perlawanan Prancis. Sebuah organisasi Waffen-SS Nazi menangkap dan membunuh 642 penduduk dan membakar sebagian besar rumah mereka hingga rata dengan tanah. Laki-laki dibawa ke lumbung dan gudang, di mana kaki mereka ditembak dan disiram dengan bensin sebelum lumbung dibakar. Perempuan dan anak-anak digiring ke dalam gereja yang dibakar. Mereka yang mencoba melarikan diri melalui jendela ditembak dengan senapan mesin. Hanya segelintir orang yang berhasil bertahan hidup, dengan berpura-pura mati dan kemudian melarikan diri ke hutan. Desa yang memiliki sejarah kelam ini tidak pernah dibangun kembali. Presiden Prancis Charles de Gaulle memerintahkan agar reruntuhan kota tua yang terbakar dipertahankan sebagai monumen peringatan dan museum permanen. Berikutnya adalah kota hantu Bodie di California. Kota yang resmi didirikan pada tahun 1876 ini adalah kota pertambangan. Para pencari emas berbondong-bondong datang ke pemukiman tersebut dan populasinya melonjak menjadi sekitar 10.000 orang. Di tempat ini banyak kejadian baku tembak dan kejahatan lainnya. Hal itu membuat tempat ini mendapatkan reputasi sebagai lautan dosa yang penuh dengan pria kasar, pelacuran dan sarang opium. Di tahun 1882, perusahaan pertambangan bangkrut. Infrastrukturnya sudah melampaui batas, dan serangkaian musim dingin yang keras dan mematikan, meyakinkan banyak penambang untuk pindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Populasinya menyusut hingga tahun 1940-an, ketika penduduk terakhir akhirnya pindah. Sejak itu Bodie dikenal sebagai salah satu kota hantu, tak berpenghuni dan sangat menyeramkan. Akhirnya di tahun 1962, sistem Taman Negara Bagian California mengambil alih kota Bodie untuk mengubahnya menjadi taman bersejarah. Berikutnya ada kota Varosa. Pada awal tahun 1970-an, Varosa adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Mediterania. Sayangnya, semua itu berubah drastis karena peperangan. Pada bulan Agustus 1974, Turki menginvasi Siprus, dan kota Varosa menjadi korban peperangan. Saat tentara Turki dan Yunani turun ke daerah sekitar Varosa, banyak penduduk melarikan diri untuk mencari keselamatan. Beberapa penjelajah pemberani telah berkelana ke wilayah tak bertuan ini. Bangunan di resort tersebut dibiarkan terbengkalai, seperti kota hantu yang sedang runtuh. Beberapa tahun terakhir, Yunani dan Turki telah mengadakan pembicaraan mengenai pembukaan kembali kawasan yang dulunya merupakan surga bagi para jet setter. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan yang tercapai. Para ahli memperkirakan, dibutuhkan hingga 12 miliar dolar untuk membuat bangunan-bangunan tua tersebut dapat dihuni kembali. Berikutnya ada Pulau Hashima di Jepang. Saat ini, Pulau Hashima seperti sebuah labirin kosong yang dipenuhi reruntuhan beton, tembok laut, dan bangunan yang ditinggalkan. Pulau kecil ini pertama kali dihuni pada tahun 1887 sebagai koloni pertambangan batu bara.
Kota ini kemudian dibeli oleh Mitsubishi, yang membangun beberapa bangunan beton bertulang bertingkat pertama di dunia, untuk menampung populasi penduduk yang terus meningkat, lebih dari 5.200 penduduk. Pulau ini tetap menjadi pusat aktivitas selama beberapa dekade berikutnya, terutama selama Perang Dunia Kedua, ketika Jepang memaksa ribuan pekerja Korea dan tawanan perang Tiongkok untuk bekerja keras di pertambangannya. Tambang tersebut akhirnya ditutup di tahun 1974 ketika Jepang beralih dari tenaga batu bara. Gedung-gedung tinggi di kota ini masih dipenuhi dengan barang-barang kuno dan peninggalan-peninggalan lain dari pertengahan abad ke-20. Pulau yang tampak menyeramkan ini secara resmi dibuka untuk wisatawan pada tahun 2009. Dan sejak itu, pulau ini menjadi inspirasi sebagai tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond yang berjudul Skyfall pada tahun 2012. Berikutnya yang kelima, ada kota hantu di Italia yaitu Consono. Awalnya kota ini ingin dibangun seperti layaknya Las Vegas di Amerika Serikat. Namun bencana alam merubah segalanya. Di tahun 1962, seorang bangsawan sekaligus wirausahawan Italia, bernama Mario Bagno, membeli sebidang tanah di bagian utara kota Consono. Namun, di tahun 1965 secara tiba-tiba Bagno menggusur pemukiman di sana. Akhirnya banyak penduduk yang pergi meninggalkan kota itu. Setelah banyak penduduk lokal yang meninggalkan Consono, Bagno mulai mewujudkan impiannya itu dengan membangun mal, restoran, hingga hotel mewah. Meski sempat ramai dikunjungi banyak wisatawan kelas atas, kota ini mulai meredup saat dilanda bencana pada tahun 1976. Dikarenakan, satu-satunya akses menuju ke kota ini terputus karena longsoran tanah. Bagno berusaha memulihkan kota impiannya ini, namun pada akhirnya di tahun 1990-an, kota Consono ditinggal begitu saja sampai sekarang. Yang terakhir adalah kota Pripyat di Ukraina. Kota ini merupakan sebuah kota besar yang didirikan pada tahun 1970 silam. Namun Pripyat berubah menjadi kota hantu, setelah tragedi pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak pada tanggal 26 April 1986. Saat insiden itu terjadi, penduduk di kota Pripyat langsung segera dievakuasi oleh pemerintah, karena berisiko terpapar radiasi beracun yang mematikan. Pemerintah Soviet kemudian menutup zona eksklusi sepanjang 18 mil di sekitar Chernobyl, yang menjadikan Pripyat sebagai kota hantu yang ditinggalkan. Kota ini telah kosong selama hampir 3 dekade, sebagai pengingat akan bencana tersebut. Bangunan-bangunannya telah rusak, dan sebagian direklamasi oleh cuaca, dan hewan-hewan liar berkeliaran di tempat ini, yang dulunya merupakan apartemen, kompleks olahraga, dan taman hiburan yang ramai. Menurut para ilmuwan, diperlukan waktu beberapa abad lagi sebelum kota ini kembali aman untuk dihuni. Itulah beberapa deretan kota hantu, sebagai saksi bisu berbagai tragedi sejarah yang pernah terjadi. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka silahkan like, share, atau tinggalkan komentar tentang pendapat Anda. Terima kasih.